Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat semuanya, Alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di mana sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan juga usia, sehingga kita masih bisa menebarkan kebaikan dan juga masih bisa kita gunakan untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi kesebangunan dan kekongruenan. Dan untuk pertemuan kali ini atau video kali ini kita membahas tentang kekongruenan. Ini biasanya diajarkan di kelas 9 dan mungkin di kelas 7 yang kurikulum merdeka juga sempat dibahas ini ya. Oke, yang pertama apa sih yang dimaksud dengan kekongruenan itu? Kongruen itu kalau kita artikan secara bahasa yang mudah yaitu bentuk dan ukurannya yang sama persis. Bentuk, ada dua hal ya, bentuk dan ukurannya yang sama persis. Di sini kita contohkan, lambangnya seperti ini ya, ada sama dengan, terus di atas ada celeret begini. Nah, ini adalah lambang dari kongruen. Contohnya kita punya gambar dua mobil ini, di mana ini mempunyai bentuk dan ukuran yang sama persis. Ini kita lambangkan dengan kongruen ini ya. Kita simbolkan seperti ini, kongruen. Berikutnya kita ke bangun datar karena di materi ini ya fokusnya ke bangun datar ya. Ini adalah segi 5 di mana bentuknya sama dan ukurannya sama, maka ini dikatakan kongruen. Begitu. Nah, bisa dipahami ya apa yang dimaksud dengan kongruen itu ya. Nah, karena kongruen itu adalah dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, biasanya kalau di bangun datar itu dilihat dari dua hal ya. Dua bangun dikatakan kongruen jika ya ada dua hal yang harus kita cermati. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar, ada kata dan, berarti artinya dua syarat ini harus dipenuhi. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Apa sih arti kata bersesuaian itu? Bersesuaian itu artinya yang seletak ya. Jadi begitu. Kalau bangun datar pasti paham ya, bangun datar itu ada segi 3 ya, segi 4 ya, segi 5 juga bangun datar. Trapesium juga bangun datar. Oke, sekarang kita ke contoh. Contoh misalkan di sini saya punya persegi panjang dengan ukurannya 8 kali 6, kemudian saya juga punya jajar genjang dengan 8 sama 6 juga. Kalau kita lihat apakah ini kongruen? Kita lihat yang pertama sisinya kan yang seletak kan sama kan? Ini seletak dengan ini kan, bersesuaian kan 8 sama 8. Ini 6, ini 6 kan? Ini namanya bersesuaian. Artinya ukurannya sama. Ukuran sisinya. Tetapi apakah sudutnya sama? Tidak. Kalau ini 90, ini kan lancip. Jadi tidak kongruen gitu. Jadi kongruen itu harus dipenuhi dua syarat ya. Yang pertama sudutnya yang sama besar, sudut yang bersesuaian sama besar, dan sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Jadi ini tidak kongruen. Nah, ini ada lambang kongruen tapi dicoret ya. Tadi begini kan kongruen, kasih begini berarti tidak kongruen. Begitu. Sekarang kita punya persegi 4 cm 4 cm ukurannya sama. Ya. Jadi di sini sisinya yang bersesuaian itu tidak sama. Ini 4, ini 6, ini 4, ini 6. Tapi sudutnya sama ya, sudutnya sama. Sama semua ini. Apakah ini kongruen? Tidak. Kenapa? Karena panjangnya nggak sama ya. Panjang sisinya tidak sama. Gitu. Jadi tidak kongruen. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita ini sisi yang besar sama panjang tapi sudut yang tidak sama besar. Oke, ini sudutnya sama tapi sisinya yang tidak sama panjang. Oke, kita berikan contoh lagi ya yang lebih ini sering dikeluarkan. Jadi kalau misalkan kita punya trapesium, ini trapesium sembarang di mana sisinya memang keempat-empatnya tidak sama. Kemudian di sini ada trapesium PQRS. Oke, apakah ini kongruen? Kita cek ya. Kita cek apakah semua sudut yang bersesuaian itu sama. Ini 40. Oh, ini ada 40 ya. Pas ya, 50. Nah, ini oke, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Oke, berarti ini syarat satu sudah terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang.
Oke, apa ini? AB. AB itu sisi yang diapit oleh sudut 40 dan 50. 40 dan 50. Berarti dengan ini. Oke. Jadi ini AB itu bersesuaian dengan PG. Kemudian DC. DC kan sudut sisi yang diapit oleh dua sudut ya, dua sudut 130 dan 140. Oke, betul kan ya? Artinya DC itu bersesuaian dengan RS. Itu. Ini kalau dengan cara yang sama maka kita peroleh AD itu bersesuaian dengan PS, kemudian BC dengan QR. Artinya bisa kita simpulkan bahwa trapesium PQRS dan ABCD ini kongruen. Nah, begitu. Jadi walaupun gambarnya dibolak-balik tidak masalah, yang penting sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Gitu ya. Nah, ini adalah bangun datar. Bangun datar berarti bisa segitiga, bisa segi 4, bisa segi 5. Segi 4 pun juga banyak ya, ada trapesium, ada jajar genjang, ada layang-layang dan sebagainya. Oke, sekarang kita beralih ke yang B. Nah, B ini adalah dalil dua segitiga yang kongruen. Ingat, ini khusus untuk segitiga. Dan di materi ini akan banyak sekali yang berkaitan dengan segitiga ya. Ingat ya, ini khusus segitiga. Jangan menggunakan atau ditarik kesimpulan untuk segi 4, tidak berlaku. Ini hanya untuk segitiga. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu dari 3 syarat berikut. Salah satu dari 3 syarat ya. Yang pertama yaitu ketika diketahui ketiga sisi segitiga tersebut mempunyai sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, atau kita singkat biar gampang yaitu sisi-sisi. Maksudnya Pak, bagaimana ini? Oke, contoh. Saya punya segitiga di mana ketiga sisinya ya, sisinya bersesuaian sama besar, sama panjang ya. Ini namanya ini dengan ini, gitu ya. Jadi lambangnya kan beda kan. Lambangnya beda, artinya ini dengan ini sama panjang. Yang ini dengan ini sama panjang. Ini dengan ini sama panjang, gitu ya. Karena ketiga sisinya yang bersesuaian sama panjang, maka ini disebut dengan maka ini memenuhi syarat kongruen. Oke, contoh lagi. 7 ada segitiga dengan panjang 7, 8, 10. Ada segitiga lagi 7, 8, 10. Nah, ini dikatakan kongruen. Itu ya, sisi. Lupa apakah sudutnya sama? Lah otomatis ketika diketahui bahwa kongruen, maka akibatnya sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Sudut ini sama dengan sudut mana? Oh ini. Nah, kenapa? Karena sama-sama diapit oleh sisi yang 7 sama 8. Sudut ini sama dengan sudut 7, 10 ini. Begitu ya. Bisa dipahami ya. Ingat, ini hanya berlaku untuk segitiga. Jangan ditarik ke segi 4 karena tadi sudah saya contohkan. Misalkan ini saya punya ini 6, ini 8, ini 6 tadi ya. Kemudian ini juga gitu, ini 8, ini 6, itu tidak berlaku. Ketika sisinya sama semua nggak berlaku kalau segi 4. Kalau segi 4 wajib melihat sudutnya. Tapi kalau segitiga cukup sisinya, sudutnya sudah otomatis mengikuti. Begitu bisa dipahami? Oke, kita lanjut di syarat yang kedua. Syarat yang kedua yaitu ketika dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang dibentuk oleh kedua sisi itu sama besar. Atau biar lebih mudah disingkat, sisi, sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Nah, maksudnya apa? Oke, jadi maksudnya sisi itu sudutnya itu di tengah sisinya. Artinya sisi, sudut, sisi. Sisusi. Begitu ya. Jadi diapit sisusi, sisi, sudut, sisi. Sudutnya berada di tengah di antara kedua sisi tersebut. Contoh. Nah, kayak gini. Oke. Sudut yang bersesuaian 70 sama dengan 70, 7 sama 8. Jadi sudutnya diapit oleh kedua sisi yang bersesuaian sama besar ya, 7, 7. Ini 70 derajat, 70 derajat, 8, 8. Karena memenuhi kriteria sisusi,
sisi sudut sisi, maka kedua segitiga ini dikatakan kongruen. Nah, karena kongruen, maka akibatnya semua sisi yang bersesuaian sama panjang dan semua sudut yang bersesuaian sama besar. Coba ini, sisi ini kira-kira sama panjang dengan sisi yang mana? Dengan sisi yang ini. Walaupun tidak diketahui, pasti sudah otomatis ya. Sudah otomatis sama karena kongruen. Begitu. Termasuk sudutnya. Sudutnya juga demikian. Sudut ini sama dengan sudut 7 sama ini ya. Oke. Nah, begitu. Oke, bisa dipahami ya. Kalau sudah, kita ke yang ketiga. Baik, yang ketiga. Kalau tadi yang pertama si sisi, yang kedua itu si susi, yang ketiga adalah susisu. Dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut itu sama besar. Oke, dua sudut. Oke, benar ya. Dua sudut yang sama besar dan sisi yang sama panjang ini terusnya ya. Sama panjang. Oke, susisu. Contoh. Di sini ditulis susisu, artinya sini yang di tengah. Sudut, sisi, sudut. Nah, ada dua sudut. Sudut alfa dan sudut beta. Ini biasanya kalau sudut itu biasanya menggunakan huruf Yunani ya, alfa, beta, gamma. Alfa, beta. Terus sisinya yang diapit dari kedua sudut tersebut itu sama. Ya, ini sama. Ini namanya sudut sisi sudut ya. Sudut sisi sudut. Yang pertama si sisi, yang kedua si susi, yang ketiga susisu. Oke. Contoh. Nah, seperti ini. Sudut sisi sudut. Sudut sisi sudut. Nah, itu namanya susisu. Oke, bisa dipahami ya. Baik, sekarang kita ke latihan soal biar lebih mantap penjelasannya ya. Bang, soal kekongruenan. Jadi di sini akan banyak sekali variasi tentang soal-soal segitiga yang kongruen ya. Tidak hanya segitiga tapi memang lebih banyak ke segitiga. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. ABD. Oke, saya pakai warna lain, nggak terlihat ternyata ya. ABD dengan segitiga BAC itu kongruen karena memenuhi syarat yang mana? Nah, apakah si susi, si sisi, susisu atau sususi? Nah, lupa ini kan nggak ada ya. Ini sebetulnya yang D ini akibat dari ketiga teori ya. Si susi, si sisi, susisu. D juga bisa ya. Tapi D itu merupakan pengembangan atau penjabaran dari susisu. Baik, sekarang kita akan buktikan. Perhatikan segitiga ABD, berarti yang besar dengan segitiga yang ini BAC. Oke. Perhatikan segitiga ABD dan BAC. Yang pertama, AD sama dengan BC. AD sama dengan BC. Loh, Pak, kok tahu? Iya, karena diketahui ini loh lah. Ini ada lambang seret-seret ini ya. Ini saya hapus saja lah biar tidak terganggu. AD sama dengan BC. Ini ada keterangan diketahui. Jadi kalau membuktikan itu jangan lupa ditulis di sebelah kanannya itu alasannya. Ini alasannya apa diketahui gitu. Berikutnya DAB ya, DAB itu berarti sudut ini dan sudut ini itu sama ya. Kenapa? Karena diketahui. Ya, ada lambangnya gitu. Terus kemudian AB yang bawah ini. AB ini kan sama juga dengan AB. Iya kan sama kan? Kan garisnya juga sama. Kenapa kok sama? Karena menempel sama ya, berimpit. Karena berimpit. Nah, kalau kita lihat ini apa AD? AD itu kan sisi. DAB ini sudut, ini sisi. Karena memenuhi si susi, sisi sudut sisi, maka bisa dipastikan ABD itu kongruen dengan BAC. Berarti apa? Si susi ya. Si susi gitu, si susi. Oke? Bisa ditangkap ya.
Lanjut biar lebih paham. Baik, sama seperti yang tadi. Diketahui panjang BC itu sama dengan CD. Buktikan CDA dengan CBE itu kongruen. Oke, berarti yang pertama kita harus memperhatikan segitiga CDA. CDA dengan CBE. Oke, pakai warna apa enaknya? Pakai warna ini. CDA. Oke, CDA dengan yang warna ungu ini. Oke, ini aja lah. Oke, ini cukup. Perhatikan, oke, berikutnya. Yang pertama, sudut ADC dengan CBE. ADC dengan CBE itu berarti yang mana nih? ADC ini perhatikan sudut yang tengah ini, D. Berarti perhatikan D. Nah, ini 90 derajat kan siku-siku. Dengan CBE. Ini kan siku-siku. Berarti ini sama kan? Alasannya apa? Karena diketahui siku-siku atau 90 derajat. Yang kedua, BC sama dengan CD. BC sama dengan CD. Loh Pak, kok tahu BC sama dengan CD? Karena apa? Diketahui. Loh, mana ada keterangan diketahui? Lihat yang atas ini. Panjang BC sama dengan CD. Diketahui. Berikutnya, sudut ACD dengan ECB. ACD. Berarti perhatikan sudut C ya. ACD itu berarti ini. ACD. Dan juga sudut ECB. ECB berarti ini juga. Loh, sama kan? Sudutnya sama. Sudutnya itu memang orang yang sama, artinya berimpit ya. Nah, di sini kita sudah memberikan keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang kita tinggal memperhatikan apa aja yang diketahui. Yang ini adalah su, ini adalah si, yang ini su ya. Berarti memenuhi syarat sudut sisi sudut su si su, maka segitiga ini, kedua segitiga ini kongruen. Su, si, su. Oke, C. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut, nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Buktikan bahwa ABC itu kongruen dengan CDE. Oke, berarti kita perhatikan ini ya, kayak matanya Spiderman ini. ABC dengan CDE. ABC, berarti yang ini sama ini aja. Gampang, nggak usah dikasih arsiran. Yang pertama, sekarang coba diperhatikan sudut ACB dan DCE. ACB itu yang mana? ACB itu berarti ini. Kemudian DCE itu yang ini. Nah, ini apakah sama? Duh, kok sama Pak? Ya, harus ada keterangan atau alasannya. Alasannya apa? Bertolak belakang sama-sama 85 derajat. Maksudnya bertolak belakang itu gimana sih? Jadi ada misalkan saya garis silang begini. Sudut ini itu bertolak belakang dengan ini dan pasti besarnya sama. Nah, ini ya kelas 7 dulu ya. Tuh, sudut-sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Oke, berikutnya BC sama dengan CE. Kok tahu? Iya, karena ada lambang seret-seret gini ya. Seret-seret itu artinya sama panjang. Berarti ini alasannya karena diketahui. Selanjutnya ABC ini sama dengan DEC. ABC sama dengan DEC. Loh Pak, kok tahu? Kan ini nggak tahu sudutnya. Bagaimana? Apa alasannya? Apa argumennya? Biar jelas, biar kuat. Karena sebetulnya ini kita cari dulu ya segitiga DEC. Ini kan bisa kita gunakan jumlah sudut segitiga dalam itu kan 180 derajat. Artinya 85 ditambah 32 ditambah ini pasti 180 kan. Atau 180 kita kurangin 85, kita kurangin 32 itu hasilnya sama-sama 63 derajat. Berarti sama. Ya. Gitu. Jadi alasannya harus dijelaskan ya. Ini memenuhi apa? Sudut sisi sudut berarti kongruen. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Lanjut biar lebih paham. Pada sejar genjang ABCD berikut buktikan bahwa ABD kongruen dengan BCD. Oke. Perhatikan sekarang AD sama dengan BC ya. AD sama dengan BC. Kok tahu? Karena sifat jajar genjang. Sifat jajar genjang itu sisi-sisi yang berhadapan itu sama. Ini sama dengan ini. Itu jajar genjang. AB sama dengan DC ya, sama. Terus apa lagi? Yang tengah ya, garis BD
atau DB kan sama kan. Kenapa? Ya karena garisnya sama, orangnya sama atau berimpit menempel. Nah, ini kan ketiga sisinya sama, artinya sisi ya, memenuhi sisi berarti kongruen. Oke. Lagi. Pada gambar berikut buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan BDC. Oke, perhatikan ABC yang kiri dan yang kanan BCD. Yang pertama AB sama dengan BD. Kenapa kok sama? Karena diketahui ada lambang seret-seret ini. Berikutnya, sudut ABC sama dengan DBC. Kok tahu? Ya karena siku-siku diketahuinya. Ada lambang kotak ini ya, lambang kotak. Berikutnya BC sama dengan BC. Kenapa? Karena berimpit. Oke, berarti apa ini? Sisi, sudut, sisi, sudut, sisi. Susi. Lanjut, begitu ya. Jadi saya berikan penjelasan bagaimana caranya membuktikan untuk dua segitiga yang kongruen. Buktikan bahwa ABC kongruen dengan PQC. Yang pertama diketahui ABC dengan PQC. Oke, ini ada keterangan sama ya. Ini sudutnya sama. Terus apa lagi? Sisinya AC sama dengan CQ. Diketahui sama kan, ada seretnya dua. Seretnya ini seret. Berikutnya apa yang kita ketahui? Yaitu BCA. BCA kayak bank. BCA dengan PCQ ini sama. Loh, kok tahu? Alasannya apa? Harus jelas. Karena bertolak belakang. Sudut-sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Berarti apa? Sudut, sisi, sudut. Oke, lanjut. Bercepat aja ya. Karena saya yakin kalian sudah bisa menangkap ya. Tapi di sini soalnya bervariasi, gambarnya bervariasi. Berikutnya, oke, ini ada lambang panah, itu artinya bukan berarti ini sama, AB dan BQ sama ya. Ini artinya itu, walaupun sama ya, tapi memang kalau lambang ini, itu menandakan bahwa sejajar. Kalau lambang seret, itu artinya sama. Itu bedanya, kalau panah itu sejajar. Yang pertama, perhatikan segitiga ABC yang atas dan PQC yang bawah. BCA sama dengan PCQ. BCA sama dengan PCQ. BCA itu ini, PCQ itu ini. Alasannya apa? Karena bertolak belakang. Berikutnya, AC sama dengan CQ diketahui. Berikutnya apa lagi? CAB sama dengan PQC. CAB itu ini. Ini ya, saya kasih gini. Dengan PQC. Loh Pak, kok sama? Bagaimana ini? Apa alasannya? Oke, ingat dulu waktu kelas 7 ya. Kelas 7 itu ada garis jajar begini. Gini. Sudut ini dan sudut ini kan sama. Alasannya apa? Karena berseberangan dalam atau dalam berseberangan. Nah, masih ingat ya? Kalau lupa ya silakan belajar lagi ya. Karena kelas 9 itu harus bisa menguasai materi kelas 7 dan 8. Memenuhi sudut sisi sudut, maka segitiga tersebut kongruen. Lanjut. Oke, ini jangan digambar. Ini bisa dilanjutkan gambarnya. Gambar apa ini? Baik, perhatikan gambar ini, buktikan bahwa segitiga MKL kongruen dengan NKL. Perhatikan segitiga MKL dan NLK dan KL ya. Yang pertama, KM sama dengan NL. Itu sama, kok bisa? Karena diketahui ada seret 2 ini. Berikutnya, KL sama dengan KL sama dengan KL. Oh iya, yang bawah ini ya, KL sama dengan KL. Berimpit. Berikutnya, KN sama dengan LM. Diketahui ya, ada lambang seret ini. Oke, berarti sisi ya. Berarti kongruen. Oke. Lanjut, wah, ini sudah merupakan aplikasi ya, atau penerapan dari kongruen. Berikutnya segitiga ABC ini kongruen dengan KLM, dengan AB sama dengan LM. Oke, sekarang kita harus menggambarkan dulu. Pakai warna yang lain ya. Segitiga ABC. Oke, saya gambarkan segitiga yang sembarang. Segitiga yang sembarang begini, tapi ini kongruen ya. Kalau gambar sendiri susah kalau kongruen.
Oke, AB sama dengan LM, BC sama dengan KL, dan AC sama dengan KM. Oke, sekarang kita harus menuliskan dulu ABC dulu. A, B, C. Tapi ingat jangan KLM dulu ya, kita harus memastikan. AB sama dengan LM, AB sama dengan LM. AB sama dengan LM, berarti ini AB saya ganti LM. Nah, ini LM. BC sama dengan KL. BC sama dengan KL. BC. Nah, ini keliru berarti ya. Oke. Berarti ini dibalik, ini M, ini L, nah ini K. Nah, kenapa kok bisa gitu? Biar memenuhi ini, BC sama dengan KL. BC sama dengan KL. Nah, betul kan? AB sama dengan LM. AB sama dengan LM. Nah, kayak gini. AC sama dengan KM. Oke. Betul nggak ini? AC sama dengan KM. Oke ya, sesuai ya dengan yang diketahui ya. Nah, ketika sudah sesuai kita tinggal melihat pertanyaannya. Pasangan sudut yang sama besar. Sudut A sama dengan M. Oke, ini ya, A sama dengan M. B sama dengan L. Oke, ini. C sama dengan K. Oke, ini. Nah, berarti jawabannya D. Begitu ya. Jadi tidak menghitung, tapi memang benar-benar harus bisa membayangkan. Oke, bisa nomor 9. Lanjut nomor 10. Pada gambar berikut, KLM dan RST ini kongruen. Ini sudah ada keterangannya bahwa kedua segitiga kongruen. Pernyataan yang sama panjang adalah, oke. Berarti di sini kita pastikan sudutnya dulu ya. Ini 70, 70. Ini pasti 75. Kok tahu Pak? Ya karena bersesuaian dengan ini, yang ini 35. Nah, kok tahu kalau sama? Ya kan diketahui kalau kongruen. Pernyataan yang sama panjang KL ini sama dengan apa ini? 75 dan 35. Berarti ini. Nah, gitu caranya. Warna biru aja. RT sama dengan ini apa? 75 70 berarti ini. Terus apa lagi? 35 sama 70 LM. Oke. Nah, gini. 75 70 35. KL sama dengan ST. KL sama dengan ST salah. LM sama dengan RS. LM RS salah. KM sama dengan RT. KM RT. Oh iya betul ya ini ya. Berikutnya D, KL sama dengan RT. KL sama dengan RT salah. Berarti jawabannya adalah C. Baik, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor berikutnya ya, tentunya yang bervariasi, yaitu soal nomor 11. Oke, ini hampir sama dengan yang tadi, cuman di sini ada kata-kata yang harus kita cermati, yaitu pernyataan yang salah. Diketahui dua segitiga ABC dan PQR ini adalah kongruen. Artinya sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Ini 75 55. Nah, ini 75 50, berarti di sini yang belum terisi ini pasti 50 derajat, yang di sini yang belum terisi adalah 55 derajat. Sekarang kita cermati sisi-sisi yang bersesuaian. AB ini bersesuaian dengan yang mana? Ya kita lihat sudutnya, ini 55 sama 50. Oh, berarti sama ini ya. Oke, ini sama. Terus apalagi? AC berarti apa? 55 dan 75. Berarti ini sama ini. 75 dan 50 ini sama ini. Pernyataan yang salah. Oke, AC sama dengan QR. AC sama dengan QR. AC sama dengan QR. Oke, betul ini. Betul ya, ada lambangnya kan sama. AB sama dengan PQ. AB sama dengan PQ. Oke, ini betul. Sudut B sama dengan sudut P. Sudut B sama dengan sudut P. Oke, betul. Sudut Q sama dengan sudut B. Sudut Q sama dengan sudut B. Salah ya. Berarti jawabannya adalah D, karena ditanya yang salah, begitu. Oke, selanjutnya soal nomor 12. Pada gambar berikut, ABC kongruen dengan DEF. Tentukan panjang EF. Oke, karena diketahui bahwa dua segitiga ini sama, maka kita tinggal menuliskan ya, atau memasangkan sisi-sisi yang bersesuaian dulu. Kemudian ini apa ini? AB, AC. AC ini adalah sisi yang
diapit oleh dua sudut X dan O ya, X dan O ini. Berarti ini 6. Ini 6 cm. Terus AB yang 5 cm ini adalah sisi yang mengapit sudut O, ini sudut A atau sudut O ini ya. Berarti yang mana nih? Berarti ini 5 kan ya. Lah, sudut yang diapit oleh sisi 5 cm dan 6 cm adalah O. Nah, bener kan? O. Terus ini 7 kan? Kenapa kok 7 ya? Ini depannya. Oke. Itu. Jadi ini kongruen itu harus bisa mengimajinasikan dan untuk meletakkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Oke, yang ditanya apa? EF. Oh ya 7 sudah. Nah, jadi tidak perlu menghitung, cuman harus bisa membayangkan dan memasangkan ya sisi-sisi yang seletak atau yang bersesuaian. Oke, lanjut. Pada gambar berikut ABC kongruen dengan POT. Pasangan sudut yang sama besar adalah jadi yang pertama kita harus, yang ini yang memasangkan sudut, kalau tadi memasangkan sisi. Sudut A ini sama dengan sudut apa? P ya. Oh, hati-hati. Oh ya, sama ya. Karena sama-sama dia diapit oleh sisi yang bersesuaian sama panjang ini. Nah. Oke. Berikutnya apalagi ini C ini saya katakan apa ya, ini X ya, X. Oke, X yang hijau kira-kira sama dengan yang mana? Apakah sama dengan yang O? Tidak ya. Kenapa? Karena sudut C ini adalah yang mengapit ini loh. Nah, berarti yang mengapit ini apa? T. Berarti ini X. Oke. Itu sekarang ya warna lain lah. Warna apa ya? Merah. Berarti tersisa B ya. B ini apa ya? Pakai apa ya? Pakai gini aja lah, beta. Begitu. Oke. Karena ini kelanjutannya sisi ini. Nah, oke. Berarti kita tinggal memasangkan aja. B aja menurut OD. A sama dengan O. A sama dengan O, salah. A sama dengan T. A sama dengan T, salah. B sama dengan O. B sama dengan O, sama-sama betanya. Oke, betul ya. Beta nih. B sama dengan T. B sama dengan T, salah. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Selanjutnya, panjang BC pada gambar berikut adalah, ini memasangkan apa ini? Tapi ini belum tahu kalau kongruen, berarti harus kita buktikan dulu ini kalau soal esai. Kalau soal esai maka kita harus buktikan. Perhatikan ini ya. Perhatikan segitiga ABC. Ini X O 24 maka memenuhi apa? Su. Berarti kedua segitiga ini kongruen. Ya, karena kongruen maka sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. 25 ini adalah depannya O, berarti yang BC ini adalah 25. Terus apa lagi? Sudah ya. AB berapa AB? AB itu depannya X. Nah, AB itu depannya X, berarti depannya X itu ini AB 20. Pertanyaannya apa? BC. BC berarti ya 25. Oke, sudah. Bisa ya. Berikutnya, nah, trapesium ABCD berikut adalah trapesium sama kaki. Banyak pasangan segitiga yang kongruen adalah yang pertama segitiga yang kecil. Nah, yang kecil ini ya. Segitiga yang kecil dengan yang ini. Keliru. Gini satu ini. Kemudian apa? Yang segitiga yang gini. Nah, segitiga yang gini 2. Segitiga apa lagi? Yang ini Pak, yang bawah Pak. Yang bawah ini. 3. Apalagi? Yang besar bawah ADB itu gini yang besar ya. Dan juga ABC.
yang besar. Nah, ini ABC. Apalagi? Apakah masih ada lagi? Oh, ternyata masih ada lagi, itu yang atas ya. Yang ADC, yang gambarnya begini, begini, begini. Nah, dan juga BCD. Oke. Apakah ada lagi? Sudah ya. Berarti ada berapa pasang ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pasang ya. Oke, jadi jawabannya B. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.